di dalam perayaan Paskah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih jemaat Tuhan dimanapun berada, baik kita yang hadir pada hari ini bersama-sama di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah, apapun kondisi kita saat ini dan bagaimanapun cara kita datang menghadap Tuhan, kiranya tidak mengurangi rasa syukur dan hormat kita kepada Tuhan. Jika saat ini kita masih dapat mengadakan ibadah bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita, itu semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan bahkan kita bersyukur kalau kebaktian Paskah di tahun 2021 ini boleh terselenggara dan kita boleh ikuti bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Itu juga oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena itu di awal daripada ibadah kita pada hari ini, mari kita menaikkan segala pujian, hormat, syukur dan pengagungan serta kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang karena kasih-Nya telah menganugerahkan keselamatan bagi kita sekalian. Nobatkanlah Raja. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini bersama-sama dengan segenap umat Tuhan. Kami boleh mengadakan ibadah Paskah di tahun 2021
Meskipun beberapa dari jemaat Tuhan masih harus melaksanakan ibadah secara online di rumah masing-masing, tetapi kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih memberikan setiap kami kesempatan untuk melaksanakan ibadah Paskah di tahun ini. Dan kami percaya dimanapun kami berada, baik kami yang hadir bersama-sama di tempat ini, maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati setiap kami. Dan kami sadar ya Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan cacat dan celah. Karena itu sebelum kami masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pesan Paskah bagi kami sekalian, kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, segala kecemaran kami ya Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau berbelas kasihan bagi kami, mengampuni setiap kami dari segala keberdosaan kami. Ya Tuhan, sucikan dan kuduskanlah setiap kami, dan layakkanlah kami untuk kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya, dan biarlah kiranya ibadah ini sungguh menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berita anugerah pada hari ini terambil di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 17 dan 20. Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dan 20 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mengaminkan akan berita anugerah ini, kita kembali akan memuji Tuhan sebab Kristus Tuhan telah bangkit. Sorga bumi memuji, hai pujilah namanya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dari KPPK nomor 130. Kristus Tuhan telah bangkit. Haleluya,
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, keyakinan yang didasarkan pada kebangkitan Yesus Kristus inilah yang mendorong setiap kita untuk kita boleh hidup lebih setia, lebih taat, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya juga mendorong setiap kita untuk bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa pagi-pagi beberapa perempuan pergi ke kubur Yesus. Mereka hendak memberikan rempah-rempah kepada mayat Tuhan Yesus. Tetapi mereka mendapati kubur itu kosong karena suatu kebenaran bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Itulah yang diberitakan kepada murid yang lain dan kepada orang banyak. Dan itu kemudian menjadi inti dari pemberitaan Injil keselamatan. Dan berita itu pun sampai kepada kita sekalian hari ini. Meskipun kita dengan mata jasmani, kita tidak dapat melihat kubur yang kosong itu sebagai tanda bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi kita melihat dengan mata iman kita. Dan kita mau tetap percaya semakin bertambah teguh di atas dasar Yesus Kristus yang sudah bangkit dan menang bagi kita sekalian. Karena itu sebelum lebih jauh kita di dalam mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini oleh Bapak Pendeta Alipin, mari kita pujikan pujian Juru Selamat.
mempunyai Tuhan kami yang rela berkorban mati di atas kayu salib untuk menebus, mengampuni, dan mendamaikan kami. Sungguh kami berbahagia karena kami mempunyai Tuhan yang bangkit pada hari yang ketiga, menunjukkan Engkau mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, dan memberikan pengharapan kepada orang-orang percaya. Dan sungguh kami berbahagia karena kami mempunyai Tuhan yang naik ke sorga dengan janji bahwa Engkau ke sana untuk menyediakan tempat bagi kami, supaya di mana Engkau berada, kami pun berada. Oh Tuhan, kami sungguh berbahagia dibandingkan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hamba berdoa memohon kiranya Tuhan yang memberikan pimpinan hikmat bijaksana, supaya firman Tuhan yang diuraikan boleh menjadi kekuatan, pertolongan, dan memperteguh iman kami, bahwa Yesus Kristus adalah Raja kami, Raja di dalam hati dan kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu dan rekan-rekan yang juga akan bersama-sama di dalam menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Kami hanya bersandar kepada-Mu dan berkati setiap jemaat yang mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari kesengsaraan Yesus Kristus, Jumat Agung, kita telah merenungkan tentang berita salib, betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan yang berkorban di kayu salib. Lalu kita ada beberapa puisi dan doa dengan syair-syair yang boleh membuat kita merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini, saya sebagian dari penjelasan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan mengkhotbahkannya, tapi kita ubah sedikit dengan satu imajinasi, membayangkan jikalau pada zaman Yesus sudah ada media, sudah ada wartawan, kira-kira bagaimana para wartawan ini melaporkan hasil investigasi mereka. Wartawan diharapkan dia itu fair, adil, tidak memihak, tetapi betul-betul menyampaikan fakta dan kebenaran. Dan wartawan-wartawan ini wartawan pilihan dari Bone, ya, khususnya dari GKKK dan SKKK Bone. Mereka profesional, saudara nanti bandingkan tidak akan kalah sama TV One sama Metro TV, ya, karena mereka sudah latihan dalam satu hari saja. Oke, saudara-saudara sekalian, mari kita saksikan bagaimana laporan-laporan mereka dari media mana, mereka akan perkenalkan diri dan melaporkan hasil investigasi mereka. Ini adalah merupakan sumbernya saya ambil dari buku Andar Ismail yang berjudul Selamat Paskah, dan bersama-sama dengan data-data dari kitab suci dimodifikasi menjadi investigasi wartawan. Kita sambut dulu dengan tepuk tangan supaya mereka semangat, ya. Inilah wartawan kita yang pertama, harus yang paling ganteng. Silakan. Selamat pagi pemirsa. Yerusalem heboh, makam Yesus dibongkar, Yesus bangkit, benarkah? Inilah headline news hari ini. Saya Selamat dalam Banua, reporter Sinar Baru Yerusalem, melaporkan Senin pagi ini dari Yerusalem. Tepatnya di depan kuburan kosong ini. Di kuburan inilah jenazah Yesus dibaringkan pada hari Jumat yang lalu. Anda bisa melihat batu yang besar dan bisa digulingkan. Tetapi kalau kita melihat di dalamnya, tidak ada jenazah Yesus. Kuburan ini kosong. Saudara-saudara, menurut rumor yang berkembang minggu subuh, makam Yesus dibongkar oleh oknum yang tidak diketahui identitasnya. Tetapi pengikut Yesus mengatakan Yesus telah bangkit. Yesus bangkit atau makamnya
dibongkar dan jenazahnya dicuri. Manakah yang benar? Adakah berita hoax di sini? Apa yang sesungguhnya terjadi? Berikut ini kami turunkan laporan selengkapnya dari tim wartawan kami yang ada di kota Sinar Baru Yerusalem, yang meliput peristiwa ini dengan jelas dan sungguh menggali peristiwa ini juga berdasarkan fakta-fakta yang dilihat dari kota dan pasar yang ada di Yerusalem. Silakan untuk Saudari Amelia melaporkan berita Anda. Ya, pemirsa, dari pusat kota Yerusalem, saya Amelia Musano menurunkan laporan saya dengan judul Kawan dan Lawan Mencari Info. Suasana tidak menentu dan penuh tanda tanya menandai kota Yerusalem sepanjang hari Minggu kemarin. Yesus orang Nazaret yang menjalani hukuman mati di kayu salib dalam usia 33 tahun pada hari Jumat Agung yang baru lalu dihebohkan telah bangkit dan hidup kembali. Di banyak bagian kota tampak kerumunan orang yang saling menanyakan info, baik dari golongan simpatisan maupun pembenci Yesus juga berusaha mencari info tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan diri tokoh agama yang populer di kalangan rakyat jelata ini. Ia terkenal dengan sikapnya yang memihak golongan yang tersisih dari masyarakat, seperti orang kusta, orang cacat, pemungut cukai, PSK, orang Samaria, dan orang miskin. Pemirsa, soal hilangnya jenazah Yesus orang Nazaret ini dimulai hari Minggu sekitar pukul 5 pagi, ketika penduduk daerah-daerah gerbang Efraim dikejutkan oleh jeritan wanita bahwa makam Yesus telah kosong. Dan kehebohan ini makin menjadi ketika kira-kira 1 jam kemudian wanita tadi yang bernama disebutkan Maria Magdalena dan Maria lainnya mengatakan baru saja kembali untuk kedua kalinya dari makam dan mengaku telah melihat Yesus hidup kembali. Wanita tersebut penuh dengan luapan emosi gembira. Ia mengatakan bahwa di halaman makam ia disapa oleh Yesus. Ada pula keterangan bahwa 2 orang wanita mengaku melihat Yesus pada pagi itu sekitar pukul 05.30 pagi. Dan dengan yakin mereka mengatakan bahwa mereka mendengar Yesus berbicara kepada mereka, "Salam bagimu, jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, karena di sanalah mereka akan melihat aku." Kedua wanita itu mengaku mereka mengenali Yesus dengan jelas dan mereka mendekatinya serta memeluk kakinya. Dan sebelum kita menuju Galilea untuk info lebih lanjut, kita akan mendengar siaran pers dari Sanhedrin atau Mahkamah Agama yang akan dilaporkan oleh reporter kami di depan kantor Sanhedrin. Silakan. Baik pemirsa, saya Iman Sebanjaya dari Sinar Baru Yerusalem TV melaporkan siaran pers Sanhedrin. Tepat di depan kantor Sanhedrin, pemirsa bisa melihat gedung Sanhedrin tepat di belakang saya dan kita melihat aktivitasnya sepertinya tidak ada dan sepi. Sanhedrin disebut juga Mahkamah Agama atau Dewan Tertinggi Agama Yahudi. Sehubungan dengan peristiwa ini, kemarin pagi Majelis Sanhedrin mengadakan sidang darurat. Selesai sidang pada pukul 9:25, Sekum Sanhedrin didampingi oleh Komandan Pasukan Penjaga Kuburan membacakan syarat pers yang isinya selengkapnya adalah sebagai berikut. Komandan pasukan atas nama pasukan mengaku bersalah telah tertidur selama penjagaan semalam di makam Yesus orang Nazaret. Pada pagi hari batu penutup makam kedapatan terbuka dan jenazah Yesus sudah tidak ada di tempat. Menurut dugaan sementara pihak muridnya sendirilah yang melakukan pencurian ini. Pasukan menyerahkan persoalan ini sepenuhnya kepada gubernur dan menyatakan bersedia menerima sanksi atas terjadinya peristiwa ini. Selesai membacakan keterangan tersebut, baik Sekum Sanhedrin maupun komandan pasukan yang tampak tegang dan itu tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan wartawan. Beberapa pertanyaan tersebut adalah, mungkinkah batu yang beratnya mencapai 2 ton dapat dibuka oleh murid Yesus tanpa diketahui pasukan penjaga? Mungkinkah mereka semua yang menjaga tertidur demikian lenyapnya sampai tidak bisa mendengar keributan dan kebisingan pemindahan batu dan tidak ada satupun yang bangun? Mungkinkah para murid berani mencuri mayat Yesus?
Bukankah pada waktu penyaliban semua ketakutan dan bersembunyi, hanya Yohanes yang berani mendampingi Yesus? Bukankah Petrus yang dianggap ketua dari para murid sempat menyangkal Yesus 3 kali akan dipergoki oleh para pasukan? Kalaupun mereka mencurinya, di manakah mereka sembunyikan? Bukankah sangat mudah bagi pasukan Romawi untuk mencari menangkap mereka? Apa sulitnya? Mengapa tidak bisa ditemukan? Banyak sekali pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan memuaskan. Masyarakat dapat menyimpulkan sendiri mana yang lebih dipercaya, mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya, atau seperti keterangan wanita-wanita yang pergi ke makam bahwa Yesus memang bangkit dari kematian. Peristiwa ini mengingatkan kembali apa yang pernah disampaikan Yesus kepada muridnya, bahwa ia menderita mati disalib dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi, pemirsa, silakan Anda gunakan akal sehat Anda untuk menyimpulkan mana yang benar. Reporter kami di kantor gubernur mungkin juga menyampaikan informasi yang lebih penting. Demikian saya Iman Stefan dan Sinar Baru Yerusalem TV melaporkan. Ya, demikian sementara laporan dari wartawan-wartawan kita. Yang lain sedang masih menyelidiki lebih dalam lagi. Ya, bagaimana? Kira-kira wartawan kita bagus? Waduh, luar biasa ya. Nah, tapi ini cuma main drama ya. Nanti jangan dari hamba Tuhan pindah jadi wartawan benaran ya, nggak boleh ya. Oke, baik. Itulah kira-kira kalau betul-betul pada zaman Yesus ada wartawan yang benar-benar melakukan investigasi dengan cara yang jujur dan adil. Seperti yang terakhir, pertanyaan-pertanyaan tadi sulit dijawab oleh pemimpin agama Yahudi yang menuduh bahwa murid Yesus mencuri mayat Yesus. Jadi Yesus sungguh-sungguh adalah bangkit, merupakan suatu fakta kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya mengkhotbahkan dengan tema Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja. Kita akan melihat dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 19 sampai 21 ya. Bisa baca dari Alkitab atau bisa dilihat di layar. Yohanes 19 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang bernama Elvis Presley yang senior-senior pasti kenal. Dia disebut atau dijuluki The King of Rock and Roll, Raja Rock and Roll, karena dia pintar sekali menyanyi lagu rock and roll, tari-tariannya juga gayanya. Di sini dia menyadari bahwa dia mengatakan, saya bukan raja yang sesungguhnya. Jesus Christ is the King. I'm only the entertainer. Saya hanya seorang penghibur. Dia menyadari, ya. Jadi orang-orang menjuluki dia Raja Rock and Roll. Raja itu di sini pengertiannya berarti seseorang yang menguasai bidangnya, yang membuat populer rock and roll. Nah, di dalam politik dan pemerintahan, raja itu berarti dia keturunan papanya yang juga adalah raja, punya kuasa memerintah rakyatnya. Tapi di balik itu, kalau dia raja yang moralnya baik, maka dia juga punya tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus sebagai raja adalah dari kekal sampai kekal, karena dia berkuasa atas alam semesta ciptaannya dan yang merencanakan segala sesuatu. Nah, di dalam bacaan Yohanes tadi, sebetulnya saudara-saudara sekalian, seolah-olah Yesus Kristus itu
dinobatkan jadi raja waktu disalib, waktu dipasang tulisan Yesus Raja orang Yahudi. Seolah-olah Yesus itu jadi raja karena tuduhan orang Yahudi untuk memprovokasi Pilatus. Karena Pilatus bilang, nggak ketemu kesalahannya. Lalu mereka tuduhan satu lagi yang membuat Pilatus memberanikan diri untuk menyalibkan Yesus. Dia bilang dia raja. Kalau dia raja, berarti dia mau memberontak kepada Kaisar Romawi. Kalau kamu nggak salibkan dia sebagai raja, berarti kamu mau bersekongkol dengan Yesus untuk melawan Kaisar. Dengan tuduhan itulah, maka Pilatus akhirnya menjatuhkan hukuman salib dengan tuduhan Yesus sebagai raja. Di balik tuduhan, di balik ejekan, di balik hinaan Yesus adalah raja, sesungguhnya mereka sedang menggenapkan perjanjian lama. Mereka sedang menggenapkan rencana Allah bahwa Yesus adalah raja yang menyelamatkan umat manusia, yang menguasai hati seseorang dengan tindakan kasih, bukan dengan pedang, keperkasaan dan kuasa, tetapi dia menaklukkan, menguasai orang percaya dengan kasih, dengan pengorbanan, dengan penyaliban. Saudara sekalian, kita lihat biasanya salib itu, kalau gambar-gambar yang umum, di atasnya tulis INRI, INRI, ya. Yang lebih tepat adalah gambar yang di sebelah kanan saya ya, atau di kiri saudara. Di atasnya itu ada 3 bahasa. Bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Karena itu yang tercatat di Alkitab. Ini kira-kira tulisan bahasa Ibraninya ya. Yesua ha-Nazaret Melek ha-Yehudim, itu Yahudi. Kemudian bahasa Yunani, Yesu o Nazaraios o Basileus ton Iudaion. Dan bahasa Latin, Yesu Nazarenus Rex Iudaiorum, INRI. Jadi singkatan INRI adalah singkatan dari bahasa Latin. Dengan kata lain, walaupun ini sebagai tuduhan, walaupun ini sebagai ejekan, olok-olokan, karena mereka bilang kalau kamu raja selamatkan dirimu, raja kan berkuasa, jadi ejekan-ejekan. Tetapi dengan 3 bahasa ini menggenapi rencana Tuhan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Karena pada waktu itu 3 bahasa ini adalah bahasa di dalam budaya seluruh dunia dianggap pada masa itu. Bahkan sekarang bahasa Latin misalnya ya tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Saudara beli obat, beli apa semua itu aslinya semua harus ada tulisan bahasa Latin. Betul tidak? Istilah-istilah kedokteran semuanya harus bahasa Latin. Kemudian juga bahasa Yunani mempengaruhi dunia kita sekarang. Saudara pakai kata mega, giga, alfa, omega dan sebagainya, itu bahasa Yunani. Dengan kata lain ini adalah proklamasi bahwa Yesus sungguh adalah raja yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Luar biasa sekali saudara sekalian. Nah, kalau kita melihat di dalam seluruh bagian Alkitab, saya hanya kutip sebagian saja saudara sekalian ya. Yesus sebagai raja itu yang menyelamatkan umat manusia sudah dijanjikan sejak perjanjian lama. Allah berjanji kepada Daud, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya di hadapanku, dan tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi yang akan jadi raja yang dijanjikan jadi Mesias menyelamatkan umat manusia adalah melalui keturunan Daud. Dan itu digenapi di dalam Matius 1 ayat 1. Silsilah Tuhan Yesus. Yesus adalah anak Daud. Kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 dan 23, di sana juga dicatat, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu
Yesus. Keturunan Raja Daud berarti dia juga adalah raja, tapi dia adalah raja yang datang menjadi juru selamat manusia dengan cara salib, dengan cara kasih, bukan dengan keperkasaan, pedang, dan kuasa seperti raja di dunia ini. Karena Yesus adalah raja dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Maka kita melihat lagi tadi perjanjian lama. Di perjanjian baru, mulai dari sebelum Yesus lahir, malaikat sudah kasih tahu Maria bahwa ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sesudah Yesus lahir, pada waktu masih baby, ada pengakuan dari orang-orang Majus ketika mencari Yesus. Mereka tidak tanya di mana nabi yang terkenal, di mana imam yang terkenal. Tidak, yang mereka kenal, yang mereka selidiki adalah raja. Di manakah raja? Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Setelah Yesus menanjak dewasa, mulai mau melayani, mencari dan memanggil murid-murid, ada pengakuan raja dari salah satu yang akhirnya menjadi muridnya, yaitu Nathanael. Rabi, engkau anak Allah, raja orang Israel. Saudara, pada zaman itu orang-orang Yahudi semua sangat familiar dengan perjanjian lama. Mereka membaca perjanjian lama dengan satu pengharapan menanti-nantikan janji tentang Mesias Juru Selamat. Itu sebabnya di ayat 45 ada kata-kata begini dari Filipus kepada Nathanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Dari kitab Musa, para nabi, itu semua perjanjian lama. Tuhan sudah janjikan juru selamat dan dia adalah raja. Nathanael, saya sudah temukan. Dia adalah Yesus. Waktu Nathanael bertemu Yesus, betul dia mengakui, engkau adalah raja yang dijanjikan. Ini Yesus sudah dewasa dan mulai pelayanan. Pada waktu Yesus tahu waktunya sudah dekat, Yesus akan dimuliakan. Maksudnya Alkitab mencatat dimuliakan, yaitu Yesus akan disalib, mati, bangkit, dan naik ke surga. Ya, maka di sana Yesus bersedia mengungkapkan dirinya, masuk ke kota Yerusalem dengan mengendarai keledai yang lemah lembut. Yohanes pasal 12 ayat 12. Lalu orang-orang bersorak. Nah, ketika orang-orang bersorak, apa isinya? Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Itu menggenapi Mazmur 118 ayat 26. Hosana itu artinya Tuhan, selamatkanlah kami. Jadi mereka mengakui, sorak-sorak mereka adalah Tuhan, selamatkanlah kami, dan yang datang selamatkan itu adalah Raja Israel. Dan siapa itu? Yesus. Luar biasa sekali. Kemudian dikatakan lagi, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Menggenapi nubuat perjanjian lama Zakaria pasal 9 ayat 9. Murid awal-awalnya masih bingung, loh kok orang bisa sorak-sorak ya? Akhirnya Yohanes menyimpulkan, mula-mula murid-murid tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, sudah disalib, sudah bangkit, sudah naik ke surga, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Kemudian saudara-saudara sekalian, pada waktu di pengadilan dan peristiwa penyaliban, Yesus bolak-balik berulang kali disebut sebagai raja. Meskipun sebagai tuduhan, meskipun sebagai ejekan, tapi di sisi lain menggenapi semua yang terjadi yang dari tadi, yang perjanjian lama, sebelum lahir sampai dewasa. Engkau adalah raja? Yesus menjawab, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Dia datang sebagai raja untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran, tentang hidup, tentang keselamatan
yang benar, yang berasal dari rencana Allah. Kemudian pasal 19 ayat 14 di dalam Yohanes juga ada sebutan, inilah rajamu. Pada waktu disalib, hari di awal kita sudah baca, Yesus orang Nazaret, Raja Yahudi, di dalam 3 bahasa. Sampai kepada detik-detik menuju kematiannya, Yesus diakui sebagai Raja. Ada sebagai ejekan, tapi ada sebagai pengakuan yang tulus. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dia mencela dia. Jadi awalnya banyak orang mengejek Yesus. Kalau kau raja, selamatkan dirimu. Orang yang sama-sama disalib awalnya juga mengejek Yesus dengan kata-kata raja itu. Tapi akhirnya ada satu yang bertobat, mengubah pikirannya. Karena dia melihat Yesus penuh dengan kasih, kelembutan, pengampunan, dan sebagainya. Dia akhirnya mengakui, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Tapi Yesus tidak mengatakan nanti waktu aku datang sebagai Raja. Yesus mengatakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berarti hari ini juga aku jadi Rajamu yang menguasai hidupmu, yang bersama-sama dengan engkau. Luar biasa bukan? Penyebutan penobatan Yesus sebagai Raja. Janjian lama sebelum lahir, setelah lahir, dewasa, menuju salib, peristiwa salib, penyiksaan, sampai detik-detik kematian, Yesus adalah Raja. Bagaimana sesudah mati? Sesudah mati, kepala pasukan dicatat mengakui, sungguh ia adalah anak Allah. Sungguh ia ada anak Allah di dalam Matius dan Markus. Lukas mencatat, kepala pasukan ini juga ada satu kalimat lagi yang mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Kalau saudara perhatikan tadi percakapan Pilatus dengan Yesus, engkau raja? Yesus bilang, kau yang mengatakannya. Aku raja, untuk itu aku lahir dan aku menjadi raja untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Akhirnya kepala pasukan dia mengatakan, engkau adalah orang benar. Sungguh engkau orang benar. Itulah yang terjadi. Dengan kata lain, sang kepala pasukan juga mengakui Yesus adalah orang yang benar, anak Allah, dan adalah Raja. Saudara-saudara sekalian, biarlah ini boleh menolong kita untuk merefleksikan di hari kebangkitan Yesus Kristus ini. Sudahkah kita menerima Yesus sebagai Raja yang telah menebus dosa kita? Sudahkah kita menerima Yesus sebagai Raja yang memerintah dalam hati dan hidup kita? Apakah kita menjalani hidup sesuai prinsip kerajaan Allah? Kalau Yesus kita akui sebagai Raja kita yang hidup yang memerintah hati kita, maka tidak boleh ada Raja yang lain, tidak boleh ada Allah yang lain. Kalau saudara menghadapi berbagai persoalan dan kesulitan, Raja saudara adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan dukun, bukan jimat, tapi Yesus Kristus yang bertata di dalam hati kita. Bukan juga berbagai kepercayaan yang tidak sesuai firman Tuhan. Ya, bukan orang-orang yang pintar meramal hari baik, hari buruk, atau yang percaya kepada Hong Sui dan sebagainya. Bukan. Tapi Yesus Kristus yang menjadi Raja kita. Karena dia sudah berkuasa mengalahkan maut. Amin. Dan dia berkuasa menaklukkan hati kita dengan kasih. Saya ingin kita renungkan juga bahwa Yesus adalah Raja yang ditolak dan dibenci, tetapi membalas dengan kasih dan pengampunan. Saudara-saudara sekalian, misalnya di dalam ayat Yohanes 18 ayat 28, ya, ketika mereka menolak Yesus, enyahkan dia, salibkan dia. Terus kemudian mereka jawab, kami tidak punya raja selain daripada Kaisar. Berarti ada penolakan Yesus sebagai Raja. Lalu Yohanes 18 ayat 28 dikatakan begini, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri. Sebab mereka hendak makan Paskah. Jadi pengadilan itu pengadilan Romawi.
orang kafir, mereka nggak mau najiskan diri. Dengan kata lain, orang-orang yang menolak Yesus ini, yang menghina, yang mengejek, yang menyiksa Yesus, yang ingin Yesus mati dibunuh, mereka bisa menjaga diri supaya suci, supaya tidak najis, supaya baik, menjaga hukum Taurat, menjaga perintah Tuhan. Ya, mereka di satu sisi tidak mau menjadi najis, membenci penjajahan Roma. Sebenarnya mereka nggak suka dengan Kaisar. Di dalam sejarah mereka beberapa kali memberontak kepada Kaisar. Ada yang ditangkap dan sebagainya. Mereka pernah mencobai Tuhan Yesus, boleh nggak bayar pajak kepada Kaisar? Itu menunjukkan mereka benci kepada Kaisar. Tapi karena mereka benci kepada Tuhan Yesus Kristus, seolah-olah sekarang mereka pro kepada Kaisar. Kami nggak punya raja seperti Yesus, kami hanya punya Kaisar. Padahal sebelumnya mereka nggak suka, mereka menentang Kaisar Romawi. Mereka juga ingin menjaga dirinya supaya tidak najis. Nah, tapi karena iri hati, dengki kepada Yesus, ditambah dengan kebencian, lalu menghasut orang banyak. Dan heran sekali, orang banyak bisa ikut terhasut, melupakan segala jasa perbuatan Tuhan Yesus Kristus. Mereka sudah lupa Tuhan Yesus pernah memberkati mereka dengan 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang, pernah juga 4.000 orang. Mereka melupakan seolah Yesus pernah sembuhkan mereka, mengusir setan, menolong mereka. Lupa semua. Yang ada sekarang lebih banyak adalah kebencian. Sehingga saudara, kalau kita sudah benci kepada seseorang, akal sehat kita sudah menjadi tidak rasional, bisa hilang. Kita ini mesti waspada. Tapi Yesus tetap tenang, tetap mengendalikan diri, tetap sebagai raja yang berkuasa. Kalau saudara baca baik-baik, maka yang bingung itu Pilatus. Pilatus mau lepaskan dia atau enggak ya? Ragu-ragu. Orang-orang banyak histeris, teriak-teriak, emosinya enggak terkendali. Waktu dibilang, bagaimana kalau kita bebaskan Yesus saja? Mereka bilang jangan, Barabas, Barabas. Padahal Barabas itu lebih jahat, lebih kriminal daripada Tuhan Yesus. Kok ini begitu gampang dibebaskan? Yesus yang begitu baik, begitu lemah lembut, penuh kasih. Kok justru Yesus yang disalibkan? Jadi kebencian itu membuat mereka sudah kehilangan akal sehat dan hati nurani dan kehilangan peri kemanusiaan. Ini juga yang menjadi pergumulan di tengah-tengah bangsa kita. Maka saya angkat bagian ini. Saudara, ada artikel mengatakan selama pandemi COVID-19, kasus hoax dan ujaran kebencian meningkat. Betul tidak, saudara sekalian? Saudara kalau lihat di TV, di media, waduh, perdebatan politik, banyak sekali ujaran-ujaran kebencian. Ya, belakangan ini juga terjadi peristiwa bom dan sebagainya. Bukankah itu berasal dari kebencian, saudara sekalian? Nah, kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, hari ini kita belajar teladan Yesus Kristus. Jangan balas kebencian dengan kebencian, tetapi balaslah dengan kasih dan pengampunan. Di tengah-tengah penolakan, enyahkan dia. Yesus hanya berkata, ya Bapa, ayo sama-sama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, satu cerita ya. Ini cerita saja ya. Ada seorang yang pemuda yang dijodohkan sama seorang wanita. Jangan dulu ya dijodohkan. Ya. Tapi karena walaupun dijodohkan mereka saling mencintai. Nah, wanita ini adalah wanita karir yang sudah biasa bekerja, dapat uang sendiri dan sebagainya. Tapi masuk ke keluarga pria ini, peraturannya nggak boleh, harus jadi istri rumah tangga full pada zaman dulu ya. Wanita ini demi cinta, ya, rela, nggak apa-apa. Tapi begitu masuk, baru selesai pesta pada malam pertama, sudah ada konflik dengan mertua. Menantu mertua ini sering konflik ya, bagaimana gitu ya. Menurut mertuanya bilang, besok jam 4 pagi bangunnya, masak air, saya mau latih kamu jadi ibu rumah tangga yang sempurna.
Ini si istri bilang, aduh ini baru malam pertama, masih capek, masih ini bersantai sama suami, kan masih suasana bulan madu. No, kamu harus saya disiplin dengan keras. Ya saudara, kamu jam 4 pagi. Diajari, masa air harus diajari. Ini begini ya, airnya segini ya, pancinya segini ya, apinya segini besarnya ya. Aduh dia jengkel sekali. Masa yang gitu aja saya mau diajarin. Lalu dia juga kurang pintar mengerjakan rumah tangga karena dari kecil sudah ada pembantu. Tapi sebagai manajer dia bagus karena dia wanita karir. Udah sekarang bersihkan rumah. Saudara sebelum nyapu dia pel dulu saudara. Betul atau salah itu ya? Harusnya nyapu dulu kan? Wah diomelin. Lalu harus cuci baju sendiri. Wah dia nggak pintar juga cuci baju. Kucek-kucek sebentar sudah. Wah ini mertuanya mana boleh begitu, harus lebih lama dan sebagainya. Wah stres dia. Besok begitu lagi. Memasak kurang asin, kurang manis, kurang ini, kurang itu, diomelin lagi. Ya waktu kali dia pergi ke pasar beli sayur, dia mulai cerita sama temennya, sama tukang sayur kenalan. Wah mertuaku jahat begini begitu dan sebagainya. Stres saya. Baru 1-2 minggu saya sudah nggak tahan. Dia cerita sama suami juga nggak berani lawan. Sabar ya, itu mamaku, hormatilah dia. Sabar. Terus saya nggak tahan lagi. Biasalah ya di sayur, mama-mama, ibu-ibu ya suka kasih saran-saran ya. Oke. Ada satu sinse, tukang obat yang bisa selesaikan masalahmu. Yuk saya ajak pergilah dia. Saya bilang, oh kamu benci sama dia gini. Oh bisa, saya bisa rubah dia. Tapi caranya, kamu masak ini obat, ada 8 bungkus, ya, 1 minggu 1 bungkus. Dalam tempo 2 bulan, nanti sikap mertuamu akan jadi baik kembali. Percayalah. Tapi syaratnya, mulai hari ini dan masalahmu akan selesai setelah 2 bulan. Syaratnya mulai hari ini kamu harus bersikap baik, tetap senyum, tetap murah hati, sabar kalau diomelin, jangan nampakkan wajah yang cemberut. 2 bulan masalahmu selesai, ya, dan akan tuntas semua. Dia pikir apa ini maksudnya? Apakah 2 bulan ini apakah ini obat atau racun? Lalu setelah 2 bulan dia jadi begini gitu ya? Kalau mau senyum-senyum saya nggak mau lah dan sebagainya. Kalau nggak mau, ya sudah nanti mertuamu akan tetap marah-marah sama kamu. Lo dipikir-pikir, betul juga ya. Kalau saya marah-marah juga sama dia, cemberut sama dia, nanti kalau ada apa-apa dia makin sakit pasti curiga sama saya. Tapi kalau saya senyum baik-baik, kalau dia ada apa-apa pasti nggak curiga. Lalu setiap minggu dengan herbal ini kamu masakkan sop yang enak, ya ayam kampung, ya bebek, domba, kambing muda, kambing jangan darah tinggi, gitu ya. Dimasaklah, lalu dia pulang, ya. Kamu dari mana? Maaf, mama, saya dari pasar, tadi pilih-pilih sayur, ini saya belikan daging ini. Beli daging buat apa? Ini buat kesehatan mama, gini-gini, saya mau masak sup. Nah, diomelin, dia tetap senyum, dia tetap ramah, dia tetap senyum, dia tetap ramah. Makanlah yang minggu pertama. Tetap diomelin, tetap makan minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Mertuanya mulai heran juga ya. Ini menantu, saya hebat juga latih dia ya. Kalau dimarahin tetap makin lebih senyum sama saya. Malah sekarang tambah-tambah dipijat-pijat lagi gitu ya. Wah hebat sekali saya ya. Jadi mertua sudah mendidik dia ya. Si menantu bilang, awas tuh, 2 bulan tuntas tuh, selesai tuh, habis tuh gitu ya. Saudara-saudara sekalian, dia juga udah mulai cerita sama tetangganya. Wah, ternyata menantuku itu orang baik loh, ramah loh. Awalnya kesel sih dia, saya marah-marahin. Sekarang udah baik. Saya marahin apa aja dia tetap nge-baik. Nah, sudah ke bungkus 8. Diminum, sop dan sebagainya. Malam-malam mulai batuk-batuk. Aduh, menantuku, aku agak sesak ini. Gimana ya? Gitu ya. Waduh, menantunya bilang dalam hati, betul juga itu sinse ya, pinter juga dia ya, udah sampai waktunya akan bungkus yang ke-8. Terus dia panggil,
menantuku hari pertama. Ini ada kunci brankas. Saya serahkan ke kamu. Saya nggak ada keluarga yang baik. Anak hanya satu, menantu juga kamu. Saya lihat kamu baik. Kamu sayang suami, kamu sayang saya. Saya marah-marahin, kamu tetap senyum, kamu tetap ramah. Luar biasa. Saya salut. Saya sudah mengerti hatimu. Karena itu, saya serahkan semua wasiat dari papanya, dari keturunan. Kami dulu dari keturunan dinasti apa? Ini kuncinya. Bukan. Ada mutiara, perak, apa semua berlian, ada dolar dan sebagainya. Dia kaget. Terus dia bilang, selama ini saya sering marah-marah tapi kamu tetap senyum. Saya minta maaf ya. Karena tujuan saya untuk mendisiplin kamu supaya jadi ibu rumah tangga yang baik. Sekarang saya sudah rasa sesak, batuk-batuk ya. Mungkin waktunya saya nggak lama lagi. Jadi saya serahkan ini semua buat kamu ya. Tolong jaga ini baik-baik dan sayangi suamimu ya. Kalau saya udah nggak ada. Dia dengar begitu, dia kaget ya. Oh ternyata mertua saya tujuannya baik begini-begini. Lalu ternyata memang dia baik. Buktinya dia mau serahkan ini semua. Wah dia nangis. Dia cepat-cepat pergi ke Sinse. Sinse, tolong kasih obat penawar racunnya, Sinsenya bingung. Kamu siapa? Itu loh waktu saya 2 bulan lalu begini. Ah, saya nggak pernah kasih racun. Tuh, tapi Sinse bilang 2 bulan tuntas masalahnya. Ah, itu bukan racun itu capo itu, untuk gizi, untuk kesehatan. Loh, kok sekarang dia bisa pas bungkus ke-8 bisa batuk-batuk? Alah, batuk biasalah di komik aja. Sinsanya bilang, sebenarnya yang jadi racun adalah karena kamu tetap menyimpan rasa dendam dan kebencian di hatimu. Tapi kalau kamu berubah jadi baik dan sebagainya, kamu memang nggak bisa merubah mertuamu karena dia punya sifat sendiri dan sebagainya. Kamu bisa merubah dirimu. Kamu bisa merubah sikapmu. Kamu bisa merubah cemberutmu jadi senyum. Kamu bisa merubah kata-kata kasarmu yang melawan menjadi kata-kata lembut dan hangat. Betul tidak? Nah, saudara-saudara sekalian, akhirnya dia sadar. Oh, terima kasih, ternyata bukan racun. Jadi 2 bulan tuntas, ya. Jadi saudara-saudara, kalau ada kebencian dan kemarahan dan sebagainya, ingatlah tetap senyum. Ini enak aja. Kalau kita dikerjain habis-habisan gimana dan sebagainya. Berdoa, minta kepada Tuhan. Tapi yang terlebih penting adalah hati kita. Janganlah mau membalas kebencian dengan kebencian, tapi meneladani Tuhan Yesus Kristus membalas dengan cinta kasih, membalas dengan doa pengampunan. Kalau kita sudah berusaha yang terbaik, tapi pihak lawan tetap tidak mau, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting saya sudah mengasihi. Ya saudara, dan bagian yang terakhir, lalu nanti kita masuk ke investigasi wartawan. Yesus adalah Raja yang menang atas maut. Rasul Paulus mengatakan, karena ia harus menanggung pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Karena Tuhan sudah bangkit. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan pernah mengalami kesulitan, penderitaan seperti yang kita alami. Bahkan Tuhan Yesus mengalami lebih berat lagi. Kalau dia bisa menang, dia juga bisa memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Yesus sudah bangkit. Yuk bilang sama sebelah, Yesus sudah bangkit. Memberi kemenangan. Ya, amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menguatkan dan menolong kita. Nah, kita saksikan lagi bagaimana hasil investigasi para wartawan. Masih ada 2 laporan lagi. Kami persilakan, silakan.
kali ini lebih spesial di mimbar karena dia ada di kantor gubernur. Ya, selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Kembali lagi bersama saya Nini Febrianti akan melaporkan dari kantor gubernur dan sekaligus pengumuman dari kepolisian. Mengenai kota depan dinyatakan tertutup, Komando Daerah Kepolisian Yerusalem menyampaikan siang kemarin bahwa seluruh kota depan di mana makam Yesus terletak dinyatakan tertutup. Juru dan bundaran Gershom sampai pintu Jaffa untuk sementara ditutup semua lalu lintas. Rakyat yang berbondong-bondong ingin melihat hanya boleh mendekat sampai lingkungan Jalan Zaitun saja. Dan berikut kutipan penjelasan dari kantor gubernur. Gubernur Pilatus berbicara di acara televisi kemarin memberikan keterangan sebagai berikut. Pemerintah meminta agar masyarakat bersikap tenang dan tidak terpengaruh dengan isu-isu mengenai persoalan terbongkarnya makam Yesus pagi tadi. Selanjutnya, pemerintah akan berusaha mengusut masalah ini sampai tuntas dan akan memberikan laporan selengkap-lengkapnya jika semua data sudah terkumpul. Pemerintah tidak mengesampingkan bahwa kemungkinan Yesus orang Nazaret itu memang benar anak Allah dan bahwa ia dibangkitkan serta hidup kembali, tetapi sebaliknya bahwa kemungkinan peristiwa ini dimanfaatkan sejumlah golongan untuk menurunkan wibawa pemerintah. Kemudian, pemerintah juga menghimbau para pengikut maupun penentang Yesus agar waspada terhadap usaha-usaha yang hendak memanfaatkan masalah ini untuk mengadu domba antar golongan. Dan sama seperti laporan yang kita sudah dengarkan tadi, juru gubernur juga tidak dapat menjawab mengenai bagaimana mungkin kuburan dibongkar dengan penjagaan yang begitu ketat, bagaimana mungkin Yesus menggulingkan batu, atau adakah keterangan di mana mayat Yesus disembunyikan. Dari keterangan yang kami gali, tidak ada indikasi bahwa mayat Yesus dicuri. Dan sebagai TV yang menggali kebenaran, moto kami adalah gali kebenaran sampai ke akar-akarnya. Maka saya laporkan pula investigasi kami terhadap para murid yang akan dilaporkan oleh rekan saya, Orel. Ya, terima kasih rekan saya ini dari tempat di mana dia melaporkan. Pemirsa, saya Aurelian Yesua melaporkan hasil investigasi kami dari sumber yang sangat penting dalam hal ini. Dan judul laporan kami adalah murid-murid Yesus menyatakan ia sungguh bangkit. Sekitar pukul 8 kemarin, wartawan dari Sinar Baru Yerusalem berhasil melaporkan data baru mengenai peristiwa Yesus ini dari para murid-muridnya yang berhasil ditemui di Yerusalem. Para murid Yesus dengan bersemangat dan yakin mengatakan bahwa Yesus baru saja menampakkan diri kepada mereka di ruangan tempat mereka berkumpul dan bersembunyi. Karena waktu itu mereka masih dalam keadaan takut. Seorang murid yang bernama Yohanes yang mengatakan bahwa ketika pintu terkunci, tiba-tiba Yesus berada di tengah-tengah mereka dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dia mengatakan sehingga mereka menjadi terkejut. Kemudian Petrus juga yang adalah juru bicara mereka mengatakan bahwa Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya bekas luka penyaliban. Yesus hidup, ia berbicara dengan kami lihat dan menyentuhnya. Bahkan ia menghembusi kami untuk menerima Roh Kudus. Demikian kata Petrus. Dan investigasi lain mengatakan kami mendapat keterangan bahwa Thomas yang adalah juga salah seorang muridnya berhasil menyatakan bahwa ia tidak percaya jika Yesus sudah bangkit sebelum melihat dan menyentuh Yesus secara langsung. Hal ini memang agak heran pemirsa, tetapi kita akan melihat apakah di kemudian hari Thomas bisa melihat Yesus atau tidak seperti murid-murid yang lainnya. Para wartawan yang meliput peristiwa atau pertemuan ini mendapat kesan yang kuat bahwa keterangan para murid itu tidak dibuat-buat. Dari air muka mereka, ke-10 orang itu tampak bahwa mereka sangat bersungguh-sungguh. Seorang sudah mati bunuh diri, seorang lagi Thomas belum melihat Yesus secara langsung. Ini menunjukkan bahwa hal ini tidak ada rekayasa sama
sama sekali. Semua terlihat sangat alamiah dan tidak dibuat-buat. Pemirsa, sesungguhnya saya melaporkan sebuah catatan yang sangat penting dan sangat dirahasiakan. Ya, saya ragu apakah ini bisa saya laporkan dari sini atau saya hanya simpan saja dan biar sejarah yang membuktikannya. Dan karena ini adalah sebuah pembicaraan dari pejabat penting yang mengatakan bahwa ini off the record. Jadi apakah pemirsa mau mendengarnya atau tidak? Ya, saya tahu. Semuanya pasti mau untuk mendengarkannya. Baiklah, saya akan laporkan meskipun ya, saya bisa ditangkap karena laporan ini, tetapi demi kebenaran yang mendalam, berikut saya laporkan. Saya menerima sebuah notulen dari Sanhedrin yang adalah seorang yang dapat dipercaya, tetapi ada juga orang melaporkan dan dia tidak bersedia agar namanya disebutkan. Isi notulennya adalah sebagai berikut. Yang pertama, doa pembukaan oleh Imam Besar Kayafas. Kemudian Ketua Rapat mengingatkan bahwa rapat ini bersifat off the record, menyatakan karena menyangkut nama baik dan untuk menyelamatkan institusi. Kemudian notulen yang kedua, peserta dari 70 peserta anggota Majelis Sanhedrin telah hadir 42 orang, terdiri dari Imam Besar Kayafas, kepala-kepala imam, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Jadi rapat dinyatakan sah karena sudah memenuhi quorum. Kemudian notulen yang ketiga, yaitu mendengarkan laporan dari Kapten Hilarion, yaitu kemudian Kopasuskam, yaitu kepala komandan pasukan khusus Makam. Isi dari laporan tersebut terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, Kopasuskam telah menjaga kubur sesuai dengan perintah Pilatus dan permintaan Sanhedrin, yaitu harus dimeterai dan dijaga ketat selama 3 hari. Kemudian yang kedua, pagi tadi ketika hari masih gelap, ia memimpin pasukan jaga yang terdiri dari 14 orang di kuburan tempat Yesus, ya, mulai dari halaman depan sampai halaman samping makam. Kemudian yang ketiga, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Ia dan pasukannya melihat sinar yang sangat terang dari sosok yang turun dari langit. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Sosok inilah yang menggulingkan batu makam Yesus, sementara ia dan pasukannya sangat gentar dan ketakutan. Seperti yang kita lihat di sebelah sana, pemirsa, batu dari pintu penutup kuburan itu, ya, batu yang besar itu sudah terguling, ya. Dan kuburannya sudah terbuka. Kemudian isi laporan selanjutnya adalah ketika sinar itu datang menghilang, ketika sinar itu sudah menghilang, dia melihat batu yang sudah terguling dan makam yang kosong, dan mereka pun segera melapor pada Mahkamah Agama ini. Dan isi laporan yang terakhir yaitu pembahasan dan keputusan. Disepakati untuk memberikan sejumlah uang kepada Kopasuskam agar menyampaikan bahwa para murid Yesus yang datang malam-malam untuk mencuri mayatnya. Kemudian ketika hal ini terjadi ketika pasukan sedang tidur, katanya. Demikianlah laporan saya, dan perlu kita ingat ini adalah off the record, hanya untuk kalangan gereja Kalam Kudus Bone saja. Selamat Hari Paskah, sekian dari Sinar Baru Yerusalem. Terima kasih. Demikian laporannya, boleh kasih applause untuk wartawan-wartawan kita. Ya. Jadi saudara, apa yang disampaikan itu, saudara pasti familiar karena semuanya ada di dalam Alkitab. Bagaimana mereka bersekongkol supaya menuduh murid-murid Yesus yang mencuri mayat dan sebagainya, tapi sesungguhnya hal itu tidak mungkin. Yang lebih alamiah, yang lebih natural adalah memang Yesus bangkit. Amin, saudara. Nah, itu kiranya boleh menguatkan dan meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit. Pada hari ini kami merayakan kebangkitan Kristus. Biarlah kebangkitan Kristus juga membangkitkan hati kami untuk semakin serupa dengan Kristus yang penuh kasih, lemah lembut, dan juga setia melayani dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib.
Tuhan, tolonglah kami setiap jemaat-Mu. Apapun persoalan dan pergumulan kami, biarlah semangat Jumat Agung dan semangat Paskah terus boleh kami bawa sepanjang hidup kami. Jikalau kami ada kesulitan, ada persoalan, ada permasalahan relasi, ada permasalahan kesetiaan, pelayanan, permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, permasalahan sakit penyakit, biarlah Tuhan hari ini Engkau menjamah hati kami, bahwa Engkau yang sudah bangkit dan menang, Engkau yang menjadi Raja atas hidup kami, atas hati kami. Engkau pasti menolong kami, menyertai kami, dan memberikan jalan keluar yang terbaik yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Tolong kami untuk boleh taat kepada segala rencana-Mu, segala prinsip-prinsip kerajaan Allah. Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan pelantikan peneguhan untuk para majelis dan BP. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong, sehingga acara ini sungguh boleh memuliakan Tuhan dan regenerasi kepemimpinan, pelayanan, pengabaran Injil, visi misi yang Tuhan berikan bagi gereja dan sekolah boleh berlangsung dengan baik. Tuhan yang beserta kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama boleh mendukung akan peneguhan pelantikan majelis dan BP kita untuk periode 2021 sampai 2023 ini. Tapi pertama-tama kita akan menyampaikan ucapan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu majelis dan BP yang demisioner, ya, tapi kali ini tidak melanjutkan atau tidak dipilih lagi sebagai majelis dan BP yang berjalan. Yang pertama, majelis atau hamba Tuhan ingin mengucapkan terima kasih kepada majelis, yaitu Bapak David. Kami persilakan boleh maju ke depan. Kemudian Saudari Fitri, terima kasih untuk pelayanannya selama 2 tahun ini menjabat sebagai majelis. Yang ketiga, Bapak Hengki Chiang, juga sebagai majelis. Yang keempat, Ibu Shirley Gunarko. Kemudian untuk BP yang menjabat saat ini dan akan tidak melanjutkan, yaitu Bapak Ridwan Rate. Kami langsung ya bersama ya majelis dan BP ya. Ya, Pak Ridwan silakan. Ya, kita mengucapkan terima kasih atas segala jerih lelah mereka dalam pelayanan selama ini. Kita berikan tepuk tangan. Ya, demikian kami persilakan duduk kembali ke tempatnya. Berikutnya saya akan melakukan doa dan peneguhan untuk majelis terlebih dahulu, kemudian nanti untuk BP ya. Saya akan bacakan SK, nanti setelah itu nasihat firman Tuhan, lalu tanya jawab jabatan gerejawi, kemudian doa peneguhan. Nanti yang nama-namanya disebut boleh langsung maju ke depan. Surat keputusan Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus nomor 085 SK MJ S19 3 Romawi 21 tentang pengangkatan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bone. Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus menimbang: 1. Bahwa dalam kerangka membangun jemaat diperlukan majelis jemaat untuk menjalankan kepemimpinan di tingkat jemaat. 2. Bahwa nama-nama yang disebutkan di bawah ini dipandang telah memenuhi persyaratan berdasarkan tata gereja Kristen Kalam Kudus untuk diangkat sebagai majelis jemaat di lingkungan Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus.
mengingat tata gereja Kristen Kalam Kudus, memperhatikan surat Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bone nomor 016/GKKK Bone /3 Romawi /2021 tertanggal 15 Maret 2021 perihal pengajuan Majelis Jemaat GKKK Bone periode 2021-2023. Memutuskan, menetapkan keputusan Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus tentang pengangkatan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bone. Pertama, mengangkat saudara-saudara yang namanya disebutkan di bawah ini menjadi anggota Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bone terhitung mulai 4 April 2021 sampai 3 April 2023. Ketua atau Gembala Sidang Penginjil Renita. Sekretaris, silakan boleh langsung maju ke depan. Sekretaris Penginjil Asal Selamat Telang Banua. Bendahara 1 Indriani SE. Bendahara 2 Siska Sujadi. Bidang ibadah Penginjil Orel Yermia Yosua. Bidang diakonia Leni Johan Alex. Bidang sarpras Iman Sevan Jaya Waru. Bidang misi Elizabeth Andris. Bidang pendidikan Penginjil Heni Puji Astuti. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 April 2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapannya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2021 atas nama Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, ditandatangani oleh Pendeta Karyanto Gunawan, Ketua, Pendeta Alipin, Sekretaris. Demikian pembacaan SK. Saat ini saya akan membacakan nasihat firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian yang terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian nasihat firman Tuhan, kiranya ini boleh menjadi pedoman bagi kita untuk melayani bersama-sama. Silakan boleh dibuka janji jabatan gerejawinya. Saya akan menanyakan 3 pertanyaan, lalu saudara-saudara akan menjawab dan mengikrarkan janji jabatan gerejawi. Pertanyaan jabatan gerejawi. 1. Apakah saudara percaya Alkitab adalah firman Tuhan, sumber otoritas ajaran dan tuntunan hidup orang percaya? 2. Dalam memimpin, mengatur, dan menumbuh kembangkan gereja, apakah saudara menerima pengakuan iman dan dogmatika GKKK, serta tunduk di bawah tuntunan tata gereja Kristen Kalam Kudus? 3. Apakah saudara berjanji menampakkan gaya hidup keteladanan, baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat? Apa jawab saudara? Saya percaya, untuk dan berjanji dengan segenap hati. Kiranya Allah menolong dan memampukan saya. Janji jabatan gerejawi. Demi anugerah Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus, saya berjanji. 1. Setia beribadah dan melayani jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bone berdasarkan
sekalian, kita telah mendengarkan saudara-saudara kita menyampaikan ikrar janji jabatan gerejawi, dan berdasarkan dan janji mereka kita akan mendoakan dan meneguhkan mereka. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, kita mendukung di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan menguduskan, melayakkan, dan memakai saudara-saudara kami ini untuk melayani sebagai majelis di dalam kepengurusan periode 2021 sampai 2023. Berikan kepada mereka hikmat bijaksana, karunia, dan juga kerjasama yang baik sesama majelis hamba Tuhan beserta dengan seluruh jemaat, supaya Injil boleh makin tersebar, supaya jiwa-jiwa boleh makin bertambah di tempat ini untuk memuji, memuliakan, dan percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong, memimpin, dan menguatkan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus dan sebagai PPH Majelis Sinode GKKK, saya meneguhkan saudara-saudara sekalian sebagai Majelis Jemaat GKKK Bone masa jabatan 4 April 2021 sampai dengan 2 April 2023. Tuhan kiranya memakai, menolong saudara-saudara di dalam pelayanan ini. Tuhan menjaga keluar masuk saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilakan boleh duduk kembali. Majelis jemaat yang telah diteguhkan dimohon menghadap kepada jemaat. Kami persilakan balik ke kanan kepada menghadap jemaat. Majelis jemaat yang telah diteguhkan di hadapan saudara-saudara sekalian, inilah kawanan domba-domba yang telah dipercayakan kepada saudara oleh Tuhan. Ingatlah nasihat firman Tuhan yang tadi telah dibacakan. Gembalakanlah mereka dengan sukarela, dengan penuh pengabdian. Tuntunlah mereka. Kepada jemaat sekalian, di depan saudara inilah pemimpin-pemimpin saudara. Terimalah mereka, dukunglah mereka, bekerja samalah dengan mereka. Dan bila diperlukan, nasihatilah mereka supaya tetap dapat berjalan pada jalan kebenaran dan prinsip firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sebagai dukungan kita kepada mereka. Dan berikut ini saya akan menyerahkan SK dari majelis kepada majelis, akan diwakili oleh ketua. Katanya mau foto tanpa masker ya. Bentar ya, sabar ya Bapak Ibu ya. Karena sudah pakai listrik ya, bukan listrik, lipstick ya. Jadi fotonya harus buka masker supaya lipstiknya tidak sia-sia gitu ya. Supaya lebih cantik dan lebih ganteng gitu. Baik, kita akan lanjutkan untuk peneguhan BP ya. Saya akan bacakan SK-nya. Surat keputusan nomor 084/SK/Y/Y 19/3 Romawi/21 tentang
Pengangkatan Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Bone. Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia menimbang 1. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pengembangan pendidikan di Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang, maka dipandang perlu untuk mengangkat Badan Pengurus YKKI Cabang Bone. 2. Bahwa nama-nama sebagaimana disebut dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk menjadi pengurus YKKI Cabang Bone. Mengingat anggaran rumah tangga Yayasan Kalam Kudus Indonesia pasal 5 memperhatikan surat permohonan dari BP YKKI Cabang Bone periode 2019-2021 dengan nomor 007/YAY 36/3 Romawi /2021 tertanggal 15 Maret 2021. 2. Notulen rapat bersama BP YKKI Cabang Bone dengan GKKK Bone pada tanggal 23 Februari 2021 dan 10 Maret 2021. Memutuskan menetapkan keputusan Yayasan Kalam Kudus Indonesia nomor 084/SK/Y19/3 Romawi /21 tentang pengangkatan Badan Pengurus YKKI Cabang Bone dengan susunan personalia sebagai berikut. Nama-nama yang disebut boleh maju ke depan. Ketua Mokhtar Wira, Sekretaris Ivi Chandra, Bendahara 1 Jamie Anggris, Bendahara 2 Chong Christine Mariana, Bidang SDM dan Manajemen Brian Hensel Ngadiman, Bidang Administrasi dan Keuangan Ingrid Valentina, Bidang Pengembangan Pendidikan Richard, Bidang Pengembangan dan Infrastruktur Hengki T, Bidang Pembinaan dan Kerohanian Heni Puji Astuti. Pasal 1. Masa jabatan Badan Pengurus YKKI Cabang Bone sesuai dengan surat keputusan yang ditetapkan adalah terhitung sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023. Pasal 2. Badan Pengurus YKKI Cabang Bone melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Badan Pengurus YKKI secara berkala dan pada akhir masa jabatan. Pasal 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya atau ada keadaan lain, maka surat keputusan ini akan dicabut dan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2021 atas nama Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia, ditandatangani Sulaiman Ketua. Demikian surat keputusan dari YKKI. Saudara-saudara sekalian, nasihat firman Tuhan saya tidak bacakan lagi karena sama dengan kepada majelis tadi, kita melayani kawanan domba Allah dengan sukarela penuh pengabdian diri, ya, terutama ya kepada adik-adik kecil kita yang Tuhan Yesus sungguh kasih dan sayangi. Nah, berikut ini kita akan menyampaikan pertanyaan jabatan BP YKKI Cabang, kemudian saudara-saudara menjawab dan mengingkrarkan janji jabatan BP YKKI Cabang Bone. Silakan boleh dibuka mapnya. 1. Apakah saudara percaya Alkitab adalah firman Tuhan, sumber otoritas ajaran dan tuntunan hidup orang percaya? 2. Dalam memimpin, mengatur dan mengembangkan gereja, apakah saudara tunduk di bawah tuntunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Kalam Kudus Indonesia? 3. Apakah saudara berjanji menampakkan hidup keteladanan baik dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat? Apa jawab saudara?
Janji jabatan BP YKKI Cabang Bone demi kasih karunia Allah dan anugerah Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus, saya berjanji akan setia beribadah dan melayani sekolah Kristen Roh Kudus berdasarkan ajaran Alkitab yang adalah firman Tuhan. Dua, melaksanakan tanggung jawab jabatan BP Yayasan Saudara Yayasan Roh Kudus Indonesia serta berupaya hidup kudus dan menjadi teladan bagi peserta didik dalam berpeluang dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, bekerjasama dengan hamba Tuhan, guru-guru dan semua staff dengan hati seimbang, memperkuat kerjaan dosa dan hidup Tuhan Yesus Kristus demi pertumbuhan kerajaan. Demikian saya berjanji, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan saya. Amin. Ya, mari jemaat kita berdiri memberikan dukungan doa kepada saudara-saudara kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mendoakan saudara-saudara kami yang terpilih menjadi Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Bone. Mohon Tuhan yang memberikan karunia, hikmat, tanggung jawab dan kesetiaan kepada mereka untuk melayani sebagai badan pengurus di sekolah. Di tengah-tengah pandemi dan perubahan gaya belajar dengan protokol kesehatan dan berbagai tantangan, mohon kemurahan Tuhan untuk tetap menjaga saudara-saudara kami ini di dalam setiap keputusan, sehingga sungguh-sungguh boleh memperhatikan setiap guru, siswa-siswi, para staf, dan juga dengan orang tua. Kiranya Tuhan boleh menambah-nambahkan jiwa-jiwa yang baru melalui sekolah. Tuhan memberikan hati kepada guru-guru untuk menjadi teladan, pelayanan, dan penginjilan kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Saudara-saudara yang telah terpilih menjadi BP YKKI Cabang Bone, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus dan juga selaku anggota Badan Pembina YKKI, saya demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus meneguhkan saudara-saudara sebagai Badan Pengurus YKKI Cabang Bone untuk masa jabatan mulai 24 Maret 2021 sampai dengan 23 Maret 2023. Kiranya Tuhan menambahkan karunia hikmat kepada saudara-saudara untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan melalui SKKK Bone. Kiranya Tuhan menjaga keluar masuk saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kepada pengurus boleh balik kanan menghadap kepada jemaat sekalian. Saudara-saudara sekalian, inilah badan pengurus yang akan melayani di 2 tahun ke depan. Kiranya saudara-saudara boleh mendukung, mendoakan, memberikan masukan-masukan agar mereka mempunyai dukungan dan semangat untuk melayani di SKKK Bone. Saudara-saudara BP kiranya juga boleh bekerja sama dengan jemaat, dengan orang tua, dengan guru dan staf, para murid untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan memberikan support dan semangat kepada mereka. Saya serahkan SK dari pusat kepada BP diwakili oleh Ketua Bapak Mukhtar. Buka saja sekarang. Ya, kita akan mendengarkan saudara-saudara kita majelis dan BP untuk memuji Tuhan tentang janji dan tekad mereka untuk melayani Yesus sungguh indah. Kami persilakan Habib.
kasih untuk hambanya Bapak Alipin yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam momentum Paskah hari ini, dan juga dalam penubuhan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Bone dan Badan Pengurus Sekolah Kristen Kalam Kudus Cabang Bone. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat untuk majelis dan badan pengurus yang terpilih. Tuhan memberkati masa jabatan yang dipercayakan, kiranya boleh bekerja sama dengan baik, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, demi kemajuan dan perkembangan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan baik di gereja maupun di sekolah. Kita akan turut berbagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan melalui persembahan. Persembahan dijalankan dan kita akan pujikan pujian KPPK nomor 133, Karena Dia Hidup. sebelum-sebelumnya kita akan bersama-sama menyematkan bunga pada salib yang ada di sebelah kanan saya, dan nanti saya akan memanggil Bapak Ibu Saudara sesuai urutan usia.
supaya kita lebih tertib dan mengiringi prosesi ini. Mari kita kembali naikkan pujian KPPK 133 karena Dia hidup. Yang pertama, saya akan panggil mulai dari Bapak Ibu yang usianya 60 tahun ke atas terlebih dahulu untuk menyematkan bunga. Bapak Ibu yang usianya 60 tahun ke atas, silakan terlebih dahulu untuk menyematkan
satu di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kembali kami naikkan segala pujian syukur kami kepada Tuhan, oleh karena karya-Mu yang besar. Engkau Allah yang menyatakan anugerah yang luar biasa bagi kami. Engkau datang ke dalam dunia, Engkau mati bagi kami ya Tuhan, dan Engkau bangkit, Engkau menang. Dan kemenangan ini Tuhan, Engkau anugerahkan juga bagi kami. Dan ini menjadi suatu penghiburan bagi kami Tuhan. Ini menjadi kekuatan dan menjadi fondasi yang kokoh bagi kami, untuk kami boleh melangkah menapaki hari-hari kami ke depannya Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang hidup dan yang mengasihi kami, dan sungguh tidak akan meninggalkan kami. Sebab itu ya Tuhan, kiranya firman-Mu pada hari ini boleh meneguhkan setiap kami, menjadi suatu kebenaran yang hidup dalam kehidupan setiap kami, untuk kami boleh senantiasa hidup taat dan setia di dalam kasih-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan jika pada hari ini boleh dilaksanakan akan peneguhan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Bone dan Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Bone. Kiranya Engkau terus memakai setiap hamba-Mu ini, dan kiranya Tuhan juga menganugerahkan hikmat dan kemampuan untuk bekerja sama secara maksimal, sehati sepikir, seia sekata, demi kemajuan dan perkembangan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka masing-masing di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap program kerja yang telah direncanakan, kiranya juga Tuhan memberkati agar boleh dilaksanakan dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga mereka, agar juga boleh mendukung dan memberikan semangat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta pelayanan mereka, baik di gereja maupun juga di sekolah. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan di dalam pertumbuhan kerohanian mereka. Jika selama beberapa bulan ini kami beribadah secara online, kami tidak tahu dengan pasti ya Tuhan akan pertumbuhan kerohanian setiap jemaat kami. Tetapi kami percaya Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, setia, beribadah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati pendidikan mereka, berkati masa depan mereka, berkati pergumulan-pergumulan mereka, dan berkati usaha pekerjaan mereka. Dan kiranya jemaat Tuhan juga boleh senantiasa bersandar dan berharap penuh kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemerintahan bangsa dan negara kami yang beberapa waktu lalu dan boleh berjalan hingga sampai saat ini, boleh melaksanakan program vaksin di seluruh Indonesia. Kiranya Engkau ya Tuhan terus memberkati, sehingga Tuhan vaksin ini boleh diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga kami masyarakat Indonesia boleh bersama-sama kembali menjalani kehidupan kami. Kami boleh bekerja, kami boleh berusaha dengan baik di dalam anugerah pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk semua rencana-rencana pemerintah kami selanjutnya. Nah, apapun yang mereka rancangkan, apapun yang mereka rencanakan, biarlah semua terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hadir juga Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kalau pada saat ini kami masih diberikan kesempatan berbagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan lewat persembahan ini. Kiranya Engkau ya Tuhan yang menguduskan, menyucikan persembahan ini, agar kiranya dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, khususnya di Gereja Kristen Kalam Kudus Bone. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur, ajarkan kami terus ya Tuhan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk sepanjang minggu yang akan kami lalui. Kami berserah diri kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, saya mengundang Bapak Saudara bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian, doksologi, dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Alvin. Puji Allah, Roh
dalam hati dan hidup kita, dan terimalah berkat Tuhan. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, mari kita mendengarkan sejenak warta Gereja Kristen Kalang Kudus Bone edisi 4 April 2021. Yang pertama, majelis dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Alipin Lee. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pelayanan, khususnya di Sinode Gereja Kristen Kalang Kudus. Yang kedua, puji Tuhan kalau pada hari ini kita telah menyaksikan peneguhan majelis gereja dan badan pengurus YKKI cabang Bone. Kiranya Bapak Ibu Saudara Saudari yang telah diteguhkan dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, kebaktian umum akan berjalan normal kembali, yaitu kebaktian umum 1 pagi pukul 7.30 WITA dan kebaktian umum yang kedua pada malam hari pada pukul 19.00 WITA. Mari kita semakin giat dan kita boleh senantiasa setia beribadah serta melayani Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, mengundang seluruh majelis untuk hadir dalam rapat majelis yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pukul 19.30 WITA bertempat di kantor gereja. Mohon perhatian dan kehadiran dari seluruh majelis. Terima kasih, dan bagi kita yang bertugas, kiranya juga boleh memperhatikan jadwal pelayanan minggu di Warta Jemaat. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati.